Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 mulia dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kaum kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Amin. Jemaat duduk. Nats pembimbing hari ini diambil pada minggu hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberikan kesempatan mengaku dosa secara pribadi. Dipersilakan.
Kami tunduk di hadirat-Mu ya Bapa, sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Tuhan yang diambil dari Roma 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang diambil dari Galatia 6 ayat 7 demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Demikian firman Tuhan.
kasih kesaksian pujian yang mengingatkan Yesus jalan kebenaran dan Yesus adalah penolong, Yesus adalah sahabat. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan yang Maha Murah, karena kehidupan kami terletak di dalam hal mengerti benar-benar akan firman-Mu, kami mohon kepadamu, berilah supaya hati kami dibebaskan dari segala barang duniawi, sehingga kami dengan rajin dan percaya dapat mengetahui dan mengasihi hukum-Mu dan hidup sesuai dengan hukum itu, untuk hormat dan kemuliaan-Mu oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Amsal 22. Amsal 22 ayat 1 dan 2, 8 dan 9, 22 sampai 23. Kita bangkit berdiri. Amsal 22 ayat 1 dan 2, saya 1, saudara 2. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Kita baca ayat 8 dan 9, saya 8, saudara 9. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Kita baca lagi ayat 22 sampai 23, kita baca bersama-sama. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan berusaha melakukan firman Tuhan. Haleluya. Duduk kembali. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, temanya menabur kebaikan menuai berkat. Itu udah pasti. Karena tidak ada orang yang menabur kebaikan menuai kejahatan. Ya. Orang pun yang akan berbuat jahat kepada orang baik, dia biasanya jatuh dengan sendirinya. Karena Allah berpihak kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Allah itu berpihak pada orang-orang yang mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya.
Walaupun orang-orang yang melakukan firman Tuhan itu bukan berarti tidak mempunyai masalah, tapi mereka selalu jadi pemenang. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu menyatakan kebaikannya. Jadi jangan pernah ragu untuk menjadi orang baik atau orang benar. Ya, walaupun dunia ini saudara-saudara begitu carut marutnya dengan masalah atau kejahatan, tapi dunia membutuhkan orang yang baik, orang yang benar yang tetap dicari, bukan orang yang jahat. Ya, baik saudara-saudara. Dikatakan di sini nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, memang saudara-saudara, ada orang Kristen yang kaya tetapi dia juga kaya secara rohani. Puji Tuhan, ya. Tapi ada juga orang yang kaya tetapi sombong. Bahkan dia pelit, udah kaya pelit lagi. Sombong, ya, dan sebagainya. Itu orang pasti tidak menyukainya. Ya, sehingga orang kaya tidak selalu berdampak positif terhadap keluarga maupun juga sesama. Ya, kita seringkali mendengar ada suatu cerita di mana orang yang kuliah harus putus kuliah karena orang tuanya tidak bisa membiayainya. Padahal keluarganya orang kaya raya yang sangat besar hartanya, di mana dia bisa menjadi saluran berkat. Tetapi dia menutup telinga, menutup mata, dan menutup hatinya. Sehingga anak itu harus tidak kuliah. Kasihan. Ya. Ini saya punya pengalaman saudara. Dulu di salah satu gereja lah, di GKO juga. Dia itu di ITB. Ya. Pinjam uang sama keluarganya nggak dikasih, padahal keluarganya kaya raya. Ya, sampai dia itu berjuang, entah jualan, naik angkot kek, naik becak kek dilaksanakan. Pokoknya dia sampai kuliah, ya. Dan waktu dia udah selesai jadi insinyur, anak-anak orang kaya itu justru nggak ada yang jadi apa-apa, ya. Tapi anak orang miskin ini karena diberkati Tuhan, dia masa tuanya penuh dengan kesuksesan, ya. Puji Tuhan. Jadi roda itu selalu berputar. Tidak selalu kaya. Mungkin suatu saat kita juga mengalami kesulitan. Tapi janganlah lupa ketika kita kaya, Tuhan minta kita jadi berkat bagi sesama. Ya, ini perlu kita renungkan saudara-saudara. Jadi sangat berbeda. Orang yang kaya tetapi hidupnya di luar Tuhan, itu malah banyak dihindari orang. Orang gak suka bergaul sama dia. Ya, berbeda dengan orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, yang sopan, yang jujur, yang suka menolong, yang hidup benar, ramah, suka membantu atau menolong tadi, rendah hati atau pemaaf. Dia mau kaya, dia miskin, orang itu pasti digemari, ya kan? Karena dia seperti pohon yang rindang, ya. Orang-orang bisa berteduh di bawahnya. Orang-orang bahkan bisa menikmati buahnya. Luar biasa. Mari kita rindang dan berbuah banyak. Amin. Baik saudara-saudara. Sekali lagi. Orang yang demikian pasti lebih dihormati daripada orang yang kaya tetapi tinggi hati dan tamak. Dan orang yang baik pasti lebih banyak dikasihi. Dan diumpamakan nilainya melebihi daripada emas dan perak. Kalau seseorang itu nama baiknya sudah rusak, pasti sulit untuk diperbaiki. Karena orang sudah tidak percaya, saudara-saudara. Ya. Marilah kita tetap jaga nama baik kita dimanapun kita berada. Karena Tuhan kita baik dan mulia. Maka anak-anaknya harus baik. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jemaat Tuhan, kalau kita tahu bahwa salah satu sumber yang membuat nama seseorang itu baik adalah kerendahan hati. Ya. Di Amsal 22 ini ayat 4 dikatakan demikian, saudara-saudara. Ganjaran kerendahan hati
Dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Ya, jadi artinya berkat yang akan diberikan kepada orang yang rendah hati, takut akan Tuhan, tadi kehormatan, kemuliaan. Saya jadi ingat dengan Salomo, ya saudara-saudara. Waktu Salomo ditanya sama Tuhan dalam mimpinya, dia pertemuan sebenarnya dalam dunia roh. Allah bertanya, Salomo kau mau apa daripadaku? Dan Salomo dengan rendah hati mengatakan, dia hanya minta hikmat untuk memimpin umat yang sangat besar. Saya bacakan saja ya saudara-saudara dari kitab Raja-Raja pasal yang pertama. Raja-Raja 1 ayat pasal ketiga ayat yang ke-9 sampai 13. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Luar biasa ya. Jadi kerendahan hati di hadapan Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Dan Allah menjawab Salomo bukan hanya diberikan hikmat dan pengertian, tapi juga diberikan kekayaan dan segala kelimpahan. Luar biasa ya. Walaupun di ujung-ujungnya Salomo juga tidak baik ya saudara, karena dia punya istri yang banyak dan akhirnya Salomo juga jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Sangat menyedihkan. Setidaknya itu menjadi pembelajaran buat kita supaya dari muda sampai tua, sampai Tuhan mau panggil, kita tetap menjadi pribadi yang setia. Amin. Sehingga engkau dan anakmu dan anak cucumu, mantumu diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itu. Karena Tuhan memperhitungkan orang-orang yang hidup berkarib dengan Dia. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Rencana Tuhan pasti menyertai. Berkat Tuhan pasti menyertai. Kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan pasti menyertai. Sehingga saya bisa katakan, orang-orang yang takut Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, langkah-langkahnya penuh dengan kuasa, langkah-langkahnya penuh dengan mujizat, langkah-langkah hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Terus setia kepada Tuhan. Baik saudara-saudara, jadi jelas nama baik bersumber dari hubungan yang baik dengan Tuhan dan rendah hati. Mari kita belajar untuk tetap rendah hati. Saudara-saudara, rendah hati bukan hal yang gampang, ya. Berjuangnya minta ampun. Saya ini orang yang sombong, bukan orang yang rendah hati. Jadi belajar rendah hati itu nahan banget gitu ya. Sombong. Kadang-kadang keceplosan juga sombongnya. Minta ampun lagi sama Tuhan. Jadi membentuk hati ini setiap hari saudara-saudara. Itu yang disebut berjaga-jaga. Dan berdoalah. Itu yang Tuhan inginkan. Setiap manusia punya kelemahan. Mungkin dia gak sombong, tapi dia pendendam. Dan gak bisa. Pokoknya setiap hari kita berusaha terus mengevaluasi hidup kita untuk dapat perkenanan Tuhan. Kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, saudara jangan takut walaupun dunia ini bergelora, walaupun dunia penuh dengan masalah, walaupun dunia ini penuh dengan kutuk, walaupun dunia ini penuh dengan
segala ancaman. Saya ingat tanah Gosen. Tanah Gosen itu di Mesir, di mana bangsa Israel tinggal di situ. Ya. Jadi Mesir dapat kutuk 10 kutuk yang begitu luar biasa. Di tanah Gosen tidak ada kutuk apapun juga. Ya, karena saudara juga anak-anak Tuhan. Walaupun maaf ya, karena dosa mungkin dunia termasuk Indonesia dapat banyak kutuk. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan pasti dapat keluputan. Orang-orang yang menantikan Tuhan pasti mendapat janji yang manis. Itu dia, dapat janji-janji Tuhan yang manis. Ya, cari Tuhan saudara. Dan jangan suka membanding-bandingkan orang. Ya, kalau kita membandingkan diri kita sama firman, diri kita sama firman, itu aja. Jadi kita bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ayat 8 di sini, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Saya bisa katakan curang itu tidak jujur. Akan menuai bencana. Contohnya, kita tidak sedikit menonton di TV, semua koruptor pakai pakaian orange masuk penjara. Ya kan? Namanya cemar. Kita juga lihat Ananias dan Safira yang tidak jujur di hadapan Petrus. Dengan harga sekiankah engkau menjual tanah ini? Ya sekian. Padahal dia bohong. Akhirnya baik Ananias dan Safira mati seketika. Jadi kebohongan, kecurangan itu tidak mendatangkan berkat, justru mendatangkan kutuk dan kematian. Mendatangkan sial. Ya. Jadi mari kita tetap jujur. Ya. Pak Pendeta, kalau di dunia ini kan kalau jujur pasti rugi. Rugi untuk sementara. Ketika Tuhan mengangkat saudara, tidak ada yang bisa menurunkan. Ketika Tuhan mengangkat Yusuf, tidak ada yang bisa menurunkan Yusuf. Ketika Tuhan mengangkat Daud, tidak ada yang bisa menurunkan Daud. Ya. Karena kalau Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan menanam, tidak ada yang bisa mencabut. Ya, tetapi kalau Tuhan mencabut, tidak ada yang bisa menanam. Ya, jadi semua tergantung pada otoritas Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 9 dikatakan orang yang baik hati akan diberkati. Saudara-saudara, saya ingat dengan janda di Sarfat. Dia bukan orang kaya, dia orang miskin. Seorang janda yang punya tepung dalam tempayan, segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Tetapi tiba-tiba Elia datang, minta roti. Oh, dia hatinya langsung sedih. Dia bilang bahwa aku ini demi Tuhan yang engkau layani, aku ini gak punya apa-apa. Tadi selain roti dan minyak yang sedikit itu, aku mau bikin roti untuk anakku dan aku, setelah itu kami akan mati. Jadi mereka sudah miskin, paling miskin, gak punya apa-apa. Gak ada yang bisa dijual lagi. Tapi Elia katakan apa? Jangan takut. Buatlah lebih dahulu untuk aku sebundar kecil saja. Setelah itu untuk engkau dan anakmu. Karena roti dalam tempayan itu tidak akan habis sampai hujan turun. Dan hebatnya janda ini melakukan di tengah kemiskinannya, dia tetap jadi berkat, saudara-saudara. Dan tepung dalam tempayan itu tidak habis sampai hujan turun. Berapa lama? 3 tahun setengah. Ya, itu tercatat dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Tepung besok dilihat lagi ada, minyak dilihat lagi besok ada, sampai 3 tahun setengah. Bayangkan saudara. Berbahagialah saudara yang di tempat ini yang selalu bermurah hati, yang selalu mengulurkan tangannya buat orang-orang yang membutuhkan, yang selalu mengerti perasaan orang lain, tangisan orang lain, dan saudara bisa jadi berkat. Pasti hujan berkat akan tercurah buat saudara. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan tidak pernah layu. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia adalah firman yang hebat, yang kuat. Firman yang luar biasa.
Jadi saudara-saudara, firman Tuhan juga mengatakan barang siapa menabur ia akan menuai. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang murah hati karena Bapa kita murah hati. Demikian juga saudara, di sini catat tentang dari Amsal 22 ini ayat 22 dan 23. Demikian, jangan merampasi orang lemah karena ia lemah, dan jangan menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 10 sampai 13 itu diceritakan tentang Ahab, saudara. Ahab ini raja Israel, tapi dia sudah tersesat karena istrinya Isabel itu penyembah berhala dan dia ikut menyembah berhala. Dekat istananya itu ada kebun anggur milik Nabot. Dia minta sama Nabot untuk dijual saja kepada raja. Raja Nabot nggak mau karena itu istilahnya tanah warisan milik pusaka. Tapi akhirnya waktu Raja Ahab bersedih di tempat tidur, Isabel bertanya, kenapa engkau bersedih? Itu masa Nabot nggak ngasih kebun anggurnya aku beli katanya. Kan aku beli katanya. Udah kamu tenang saja. Akhirnya Isabel ini memanggil para tua-tua dan orang-orang tokoh-tokoh agama serta orang Dursila. Ya, mengambil Nabot dan berteriak-teriak. Orang Dursila itu mengatakan Nabot ini menghujat Allah dan menghujat raja. Nabot ini menghujat Allah dan menghujat raja. Akhirnya mereka semua menimpuki Nabot sampai mati, saudara. Dan akhirnya apa? Ahab juga ikut mati di perang. Isabel juga dibunuh oleh seseorang. Jadi merampas, berbuat jahat tidak mendatangkan keuntungan, tapi mendatangkan kematian. Untuk itu saudara, bersyukurlah dengan apa yang saudara miliki. Jangan punya iri hati. Maka firman mengatakan jangan kau mengingini harta orang lain, tapi mengucap syukurlah. Supaya hati kita tidak seperti Ahab, suka menyerobot, merampas dengan kekerasan sampai membunuh. Jangan, karena kita anaknya Tuhan Yesus. Kalau engkau perlu apa-apa, jangan merampas. Minta saja karena Yesus sanggup memberikan apa yang kau butuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita responi utus kami juru selamat. Utus kami juru selamat, jadi saksimu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Daging Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
persembahan syukur ini juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin.
Baik saudara-saudara, kita akan memanjatkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, firman-Mu sudah ditaburkan, meteraikan di dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya mereka menjaga nama baik, karena nama Tuhan ada pada diri mereka juga. Sehingga mereka disebut Kristen, yang artinya pengikut Yesus, milik Yesus. Biar ya Tuhan mereka punya hati yang bijaksana, suka membantu orang-orang yang sedang susah, suka menolong, ramah dan rendah hati. Dan mereka dan kami semua tidak mau menyerobot harta orang lain seperti Ahab menyerobot harta Nabot. Karena itu hanya mendatangkan ketidakbaikan. Dan Tuhan, biar anak-anak-Mu selalu memuliakan Engkau lewat kehidupan mereka, lewat pikiran mereka, lewat hati mereka, lewat perkataan dan tingkah laku mereka. Mereka memuliakan Tuhan sehingga mereka menjadi suatu korban yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Edi Mulia Juju, keluarga Bapak Denny Supit, keluarga Ibu Tri Handini, Bapak Ferry Ferdinand Peters, Bapak Heri Nurdin, Bapak Henry Partaji Siahaan, Bapak Penatua Alex Adrian Kamoene, Ibu Tuti Puji Lastrin, Bapak Penatua Edi Yusdianta Stefanus, Bapak Clara, Ibu Clara Anita Novians Tuti. Kau berkati mereka, sayangi mereka semua, pelihara kesehatan mereka, iman mereka semakin kokoh, kasih Tuhan melanda kehidupan mereka. Berkati istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, mantu dan cucu mereka. Berkati perekonomian mereka, jadikan mereka keluarga yang berbahagia, keluarga ilahi, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk keluarga majelis beserta keluarganya, supaya semuanya disayangi Tuhan, pelayanannya menyenangkan hati Tuhan. Berkati istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, pekerjaan masa depan mereka, perekonomian mereka Engkau berkati. Semua pekerja gereja Engkau berkati ya Tuhan, serta komisi beserta keluarganya juga Engkau berkati. Semua yang sudah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa-doa mereka. Tuhan membahagiakan mereka. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa untuk anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Kau berikan Tuhan. Yang membutuhkan pasangan hidup Engkau berikan Tuhan. Keluarga yang mendambakan keturunan Engkau berkati supaya mereka juga punya anak cucu. Ibu yang sedang mengandung Kau jaga, supaya kandungannya sehat dan anaknya boleh dilahirkan pada waktunya. Indonesia Tuhan, buat tenang, jauhkan dari segala huru hara. Berkati juga kota Depok ya Tuhan, supaya shalom kasih Tuhan ada di Depok. Terima kasih. Lingkungan gereja Engkau berkati. Pos pelayanan Dalung Bali juga Engkau berkati, supaya bertumbuh semakin kuat, semakin banyak jemaatnya. Semua pelayan yang di sana Engkau juga berkati. Sinode GKO Engkau berkati, supaya semakin sehati, saling mengasihi, saling menyayangi, dapat mempersatukan seluruh pendeta, majelis dan jemaat GKO se-Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Tauring Pelpri 15 sampai 16 September. Jauhkan mereka daripada yang jahat, celaka atau hal-hal yang buruk. Tuhan memagarinya dengan malaikat-malaikat sehingga mereka boleh touring dengan selamat pulang dan pergi. Terima kasih. Ibadah padang sekolah minggu tanggal 20 September juga Engkau berkati, supaya anak-anak beroleh bersukacita di tempat-tempat yang Tuhan sudah tentukan. Jaga kesehatan mereka, lindungi mereka. Guru-guru yang menaungi mereka juga memelihara mereka Engkau berkati.
kesehatan, pekerjaan, atau mungkin rumah tangga. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Christian Marunaya yang berduka cita karena ibu mertua yang dipanggil Tuhan. Berikan penghiburan buat Bapak Christian Marunaya supaya boleh dihiburkan, dia tetap kuat, berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Ibu Lemina Turip Sihaloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartinah Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Bapak Edi Kristanto yang dirawat di ICU RSCM Kencana, Bapak Hari Laisina, Bapak Tukiar Pranoto Saputro. Kau berkati jamaah mereka semua. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan karena Yesus sanggup memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk Ponjo Pesisir. Orang Ponjo Pesisir disebut juga sebagai orang Tiru. Mereka tinggal di Kecamatan Kajang, Herlang, Bonto Tiro, dan Bonto Bahari. Wilayah bagian timur Kecamatan Bulukamba, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat Kojo Pesisir menggunakan bahasa Konjo yang memiliki beberapa dialek, yaitu Tanatoa, Konjo Hitam, dan Kajang. Orang Kojo Pesisir adalah Muslim, namun kepercayaan lama yaitu animisme masih dipelihara. Bahkan pemuka agama Islam pun tidak banyak berpengaruh. Mereka hanya berfungsi dalam upacara-upacara keagamaan dan melakukan tugas-tugas di masjid. Upacara adat dipimpin oleh dukun dari Konjo Hitam. Mereka juga diperlukan untuk menyembuhkan orang sakit. Mereka ditakuti karena kekuatan-kekuatan gaib. Tuhan jamah Ponjo untuk menjadi milik Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua orang-orang Ponjo biarlah meninggalkan hal-hal yang gaib, tapi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya di Konjo Pesisir mempunyai keberanian dalam memberitakan kabar baik bagi saudara-saudara sesuku yang belum percaya pada Injil. Tuhan nyatakan kuasa kehebatanmu sehingga Injil didengar di Ponjo dan Injil diterima di Ponjo. Terpujilah Engkau. Hamba juga berdoa agar lebih banyak kegiatan penginjilan untuk Konjo sehingga lebih banyak lagi orang suku Konjo yang mendengar Injil. Hamba juga berdoa agar kekuatan roh-roh jahat yang mengakar di suku Ponjo dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpujilah Bapa. Roh Kudus bekerjalah bagi Ponjo. Kami juga berdoa buat mereka yang sedang berulang tahun. Saudari Angelin Kesia Manuela Talisman, Saudari Zeni Windy Triani Siswa Besi, Bapak Ferry Tampu Bolon, Bapak Darman Manalu, Saudari Nicholas Abednego Silalaki, Bapak Henry Partaji Siahaan, Bapak David Arthur Siregar, Ibu Sri Wulandari, Saudara Albert Hendrik Benaya, Saudara Ronald Raja P. Sigalingging, Ibu Dewi Alwiyah Kristina, Bapak Andreas Heri Putranto. Berkati pada hari ulang tahun ini supaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Tuhan, sukacita Tuhan tercurah atas mereka. Berkat-berkat Tuhan tercurah atas mereka. Doa-doa mereka Tuhan jawab dan jadikan mereka bertambah usia, mereka semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin bisa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sejak aku menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang aku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan pernah aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekap. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan tanpa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar. Janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya